Kebohongan Habib ini dibongkar Kiai Ubaidillah Ahmad Tamam. Ada orang tidak mengakui nasabnya Alawi. Pak Alawi adalah nasabnya yang menyambung dengan Nabi SAW. Maka ilmu ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia runtuh. Ilmu yang tersebar di seluruh kiai-kiai yang ada di Jawa ini, bahkan di Nusantara runtuh. Berarti ilmunya palsu semua. Kenapa? Karena yang membawa ilmu-ilmu para kiai-kiai yang ada di Nusantara ini adalah ilmu Ba'alawi. Kalau Ba'alawinya tidak dianggap, kan runtuh semuanya. Berarti pembawa ilmunya tidak bisa dipercaya. Betul nggak? Kalau pembawa ilmunya dusta, tidak dipercaya, berarti ilmunya juga tidak dipercaya. Berarti runtuhlah. Oleh karena itu, sekarang jangan terpengaruh. Nah, ini saya ingin menguatkan barisan ilmu Mbah Tamam. Sanadnya kan dari Mbah Tamam kalian. Jangan terpengaruh pada beberapa kelompok yang mencoba mempengaruhi kalian mengenalkan mustahid mutlak baru. Kita jangan keluar dari madzhab 4. Mustahid mutlak di dalam tradisi fikih kita hanya berapa? Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan kalau ada orang terus mengenalkan ada mujtahid mutlak yang namanya imam fakih muqad, tidak usah diikuti. Sekarang ini banyak, bahkan udah masuk di lingkungan kiai-kiai NU itu, mengenalkan diri ada mujtahid mutlak yang bernama imam fakih muqaddam, yang Isra 70 kali itu. Nabi Muhammad aja Isra hanya 1 kali. Ya sudah, didengarkan saja, tapi nggak usah dicatat di buku. Nanti kalau dibaca anak putu dikira benar nanti. Nggak usah dicatat di buku, terus di rumah wae kebetulan pas rumah gitu. Tapi nggak usah diikut. Mustahid mutlak kita hanya 4 dari dulu. Ini dalam bidang fikih. Dalam bidang tasawuf harus mengikuti Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Dalam bidang ilmu kalam harus ikut Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, dalam bidang kalam juga harus konsisten, harus istiqomah kita memegang Abu Musa Al-Ash'ari. Dan kita nggak usah ragu bahwa sanad ilmu ahlus sunnah wal jamaah kita itu betul-betul tersambung ila Rasulullah Mustafa Muhammad SAW, dari Mbah Tamam ke guru-gurunya sampai Wali Songo sampai Nabi Mustafa Muhammad SAW. Kalau ada orang ngarang-ngarang mengatakan misalnya sanad ilmu ulama Nusantara itu dari kelompok dia, ya sudah didengarkan, tapi harus dicatat. Nek dicatat di WhatsApp itu dikira bener kan. Sanad Ahlussunnah wal Jamaah murni kita itu dari guru-guru kita, kiai-kiai Nusantara. Orangnya yang tawadhu. Kiai Nusantara itu tawadhu. Okay. Asli lagi. Nah, sampai asli kiai Nusantara itu. Ila Rasulullah Mustafa Muhammad SAW biwasilati nutfah nubuwah. Kiai-kiai kita itu nutfah nubuwahnya itu nyambung ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Meskipun kiai-kiai kita itu nggak pernah pamer sebagai cucu Nabi, tapi darahnya ada di sana. Lah nek ana wong setiap pidato mamer ke putu Nabi di rumahnya aja dicatat. Ora diwaca putu dadi pembenaran nanti. Ora usah diikuti. Nggak usah diikuti. Kita ikut guru-guru kita tanpa harus memberikan kebencian kepada kelompok yang lain. Karena konsekuensi hidup di negara Indonesia yang penuh keragaman, banyak keyakinan, banyak perbedaan berseliweran di lingkungan kita. Dan kita terlalu ekstrim, seolah-olah hanya kelompok sendiri yang benar. Ya udah, menghormatilah, tapi nggak usah diikuti. Nah, seperti apa prinsip tauhid ilmu kalam dari Abu Hasan Al-Ash'ari? Ini penting karena awaluddin ma'rifatullah. Saya ingin mengurai, barangkali ada sisi-sisi pemahaman yang belum masuk atau yang kita lupakan sebagai inti dari penyampaian saya pada siang hari ini. Konsep ilmu kalam atau konsep tauhid sebagai awal konsep yang harus kita ketahui dalam beragama ini, dan ini nggak boleh taklid. Setiap orang harus paham, harus meyakini. Nek fikih harus ikut madzhab 4. Nah, tasawuf ikut Al-Ghazali. Ilmu tauhid memahami dari Abu Hasan Al-Ash'ari, tapi harus langsung sendirian. Nggak boleh dipasrahkan. Jadi misalnya Kang Edi wis
Gus, tauhid saya manut dengan mawon, nggak bisa. Karena tauhid itu harus betul-betul setiap dari kita harus paham. Makanya saya dipesan Mbah Tamam nek ngomong ke beberapa keluarga, anak putu, murid, iku aja bosen-bosen nilingno prinsip tauhid. Karena itu menjadi dasar agama. Nah, bahasa kasare nek sing do pengen untuk bombong, ndadekno donga dikabulke iku ya nek tauhide kuat. Nek tauhide nglambyah ya donga ora patek mandi. Lah, napa konsep tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari punika? Aku ayat 50. Tapi saya hanya akan membahas sifat wajib Allah ada berapa? 20. Ini diklasifikasi. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat 20 diambil yang pertama disebut sifat nafsiyah, yaitu wujud. Allah wujud. Wujud Allah memiliki ainuz zat. Ainuz zat Allah, ainuz zat itu ya kahanane zat. Ainuz zat Allah laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa disamakan dengan apapun. Tapi wujud wujudul mutlak. Wujud Allah memiliki ainuz zat, dan ainuz zat yang menjadi satu identitas wujud itu wujudnya adalah wujud mutlak. Mengapa dikatakan mutlak? Karena tidak bisa dibatasi. Seperti kita semua tidak bisa menyaksikan Allah dengan mata kita, karena Allah tidak bisa dibatasi oleh mata. Tidak mutlak lagi nanti kalau Allah bisa dilihat oleh mata. Sesuatu yang mutlak itu sesuatu yang tidak bisa dibatasi. Wujudul mutlak maujudun bila makan. Wujudnya tanpa tempat. Lah, awas, di sini saya mengingatkan, memaknai kata maujud jangan dimaknai sebagai makna maf'ul. Maujud itu kan maf'ul, diwujudkan. Kalau kita memaknai maujudun diwujudkan, salah. Karena Allah ada sebelum alam semesta. Wujudnya Allah adalah wujud mutlak. Makanya memaknai maujudun jangan dimaknai diwujudkan. Kalau diwujudkan berarti kan bukan mutlak. Nah, memaknai maujudun harus dimaknai sebagai zat yang bisa dirasakan wujudnya. Jadi maujudun jangan dimaknai diwujudkan, tapi harus dimaknai apa? Yang bisa dirasakan wujudnya. Kita itu nggak bisa memungkiri Allah bisa kita rasakan wujudnya. Ketika banjir bandang di Karanganyar, itu yang disebut manusia yang menyaksikan banjir pasti Allah subhanallah, merasakan Allah hadir di saat ada bencana seperti itu. Anak sakit, orang tua pasti terasa kehadiran Allah. Kan nggak mungkin orang melihat tsunami atau banjir bandang begitu terus ngomong bancol itu kan nggak mungkin. Masih ya Allah. Itu artinya apa? Maujudun. Allahu maujudun bila maka. Dirasakan wujudnya tanpa tempat. Hadir di saat manusia sedang galau, sedih, mengalami sebuah bencana dan sebagainya. Hadir Allah itu. Ya, maujudun bila maka. Lah, wujud Allah memiliki ainuz zat. Ainuz zat memiliki sifat, tapi perlu diketahui sifat bukan ainuz zat, tapi sifat tidak bisa dilepaskan dari ainuz zat. Allah mempunyai sifat. Sifat Allah Al-Alim, Al-Khabir, zat yang mengetahui. Kalau Al-Alim itu mengetahui seluruh gemblengan dunia ini. Kalau Al-Khabir mengetahui dari juz-juz terkecil dari dunia ini. Itu makna mengetahui dari sifat Al-Khabir. Kalau mengetahui dari sifat Al-Alim berarti secara keseluruhan. Artinya apa? Dan banyak lagi sifat-sifat Allah. Rahmanur Rahim, Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir dan lain sebagainya. Ini sifat. Lah, sifat nafsiyah adalah wujud. Yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu apa? Sifat yang memastikan eksistensi keberadaan Allah dan meniadakan mereka yang tidak punya hak terhadap sifat salbiyah ini. Intinya apa? Sifat salbiyah itu kangge ngukur wong itu pangeran tenan apa ora sih? Itu bisa dilihat sama sifat salbiyah. Contohnya gini, Raja Fir'aun, pernah dengar kita kalau Fir'aun mengaku Tuhan? Pernah ya? Sekarang bisa kita verifikasi, bisa kita nilai, bisa kita cek, bisa kita uji. Fir'aun mengaku Tuhan, benar nggak Fir'aun Tuhan? Diukur dengan apa? Diuji dengan apa? Sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5 ya. Idam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Fir'aun mengaku Tuhan, betul nggak Fir'aun itu Tuhan? Dicek. Kidam, sifat salbiyah yang pertama. Kidam itu terdahulu, betul nggak Fir'aun kidam? Oh enggak, Fir'aun itu ada setelah adanya alam. Alam dulu baru gunung dulu baru Fir'aun, Mesir dulu baru Fir'aun. Berarti dia tidak kidam. Oh berarti Fir'aun tidak tuh.
Nah, berarti checklist pertama sudah gagal pengakuan Fir'aun sebagai Tuhan, silang, plek, tek. Yang kedua, sifat salbiah yang kedua apa? Bapak itu abadi. Sekarang kita cek, betul nggak Fir'aun itu abadi? Kalau dia mengaku Tuhan, dia harus abadi. Oh tidak, oh mati ya. Saya itu serana Fir'aun. Berarti kan nggak abadi, gagal mengaku Tuhan, silang, cek. Nah, sifat salbiah yang ketiga apa? Kita bapak mukhalafatul hawadisi, harus beda dengan alam yang baru ini. Nah, Fir'aun sama atau enggak? Beda atau tidak dengan alam ini? Oh sama. Dia butuh mangan, butuh ngombe, butuh bojo, butuh seneng-seneng. Tidak beda dengan alam yang lain. Wah, gagal pengakuannya, silang. Nah, berarti buatan kidam, tidak bapak, tidak mukhalafatul hawadisi. Qiyamu binafsi, berdiri sendiri. Pertanyaannya, Fir'aun kok mengaku pangeran? Dia itu qiyamu binafsi atau tidak? Dicek. Oh enggak, dia butuh asisten, dia butuh bantuan. Oh berarti dia tidak bisa berdiri sendiri. Oh gagal mengaku Tuhan. Terus yang kelima apa? Wahda esa. Kekuatan dia didukung dengan kekuatan yang lain. Oh gagal mengaku Tuhan. Nah berarti sifat salbiah niki bisa dipahami adalah sifat untuk memverifikasi atau ngecek, nguji. Bener-bener pangeran apa enggak sih orang itu? Ngaku Tuhan dicek dengan sifat salbiah. Kalau enggak sesuai dengan sifat salbiah, tidak berhak mengaku Tuhan. Nah, Allah kita sesuai dengan sifat salbiah. Jadi bisa dirasakan. Idam, Allah terdahulu. Allah wujud sebelum adanya alam. Kita ini kan ada karena diadakan. Kita ini wujud dari ada dari ketiadaan menjadi ada karena diadakan yang ada dengan keberadaannya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lah. Kemudian sifat berikutnya adalah ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah arti daripada hakikat wujud Allah. Makna atau arti. Nek Allah wujud berarti di kekuasaan jenis pangeran. Qudrah. Ada 7. Qudrah, irodat, ilmun, hayat, sama, basar, kala. Ini arti dari wujud. Sifat ma'aniyah. Ini kenapa? Ibaratnya wujud Allah itu ada tindakan yang menjadi kuasa Allah yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Ibaratnya Allah wujud memiliki sifat kudrah, kuasa, ya beliau adalah zat yang qadiron, berhak punya keputusan sebagai zat yang memutuskan kekuasaannya. Allah wujud yang artinya memiliki iradah, kehendak, berarti beliau punya hak untuk menggerakkan, menentukan kehendaknya menjadi muridan. Makanya jadi fa'il semua ma'nawiyah itu. Kudrat menjadi qadiran, iradah menjadi muridan, kalam singkat, kalam menjadi mutakalimah. Ilmu seperti ini dari mana? Dari Sunan Ampel yang membawa konsep tauhid di Nusantara ini adalah Wali Songo. Sumbernya dari mana? Sunan Ampel, putranya Ibrahim As-Samarqandi. As-Samarqandi itu bukan dari Yaman, bukan dari Hadramaut, namanya aja As-Samarqandi, Samarkand. Saya Ibrahim As-Samarqandi bin siapa? Bin Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro punya istri namanya Sultanah Fatimah. Siapa Sultanah Fatimah itu? Adiknya Sultan Mahmud II Turki yang dikenal dengan Sultan Murad II. Sultan Murad II punya putra namanya Muhammad Fatih. Lah Muhammad Fatih itu ponakane Syekh Jumadil Kubro. Ponakane garwane Syekh Jumadil Kubro. Siapa Muhammad Fatih itu? Muhammad Fatih itu sosok yang pernah digambarkan Nabi ketika Umar, Utsman mau menembus Konstantinopel, bukan sakit tembus, tidak bisa nembus karena dipimpin oleh seorang raja yang sangat kuat. Kemudian Nabi bersabda, kelak Konstantinopel akan ditaklukkan oleh seorang pemuda yang gigih memegang ajaran seperti yang saya ajarkan. Lah, di saat itu juga Nabi pernah memuji sahabatnya yang bernama Abu Musa al-Asy'ari. Apa sabda beliau pada Abu Musa al-Asy'ari? Wahai Abu Musa al-Asy'ari, kelak dari keturunan kamu akan muncul panji Islam. Lah, Abu Musa al-Asy'ari itu sahabat Nabi, punya generasi keturunan yang bernama Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu zuriyah dari Imam Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi. Siapa Abu Hasan al-Asy'ari? Abu Hasan al-Asy'ari adalah gurunya Muhammad Fatih, putranya Sultan Mahmud II.
Muhammad Al-Fatih belajar ilmu kalam dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Nurun no Sunan Ampel dari bin Ibrahim Samarqandi bin Syekh Jumadil Kubro. Jadi sanad ilmu kalam kita itu dari Wali Songo. Termasuk tasawuf kita menggunakan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Abu Junaid Qasim Al-Baghdadi, itu juga dari Wali Songo. Termasuk tokoh tarekat kita yang sering kita hadroi dengan istilah Sultanul Aulia, siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani, itu dikenalkan dari Wali Songo. Karena Wali Songo punya silsilah nasab yang bersambung sampai Syekh Abdul Qadir Jilani sampai kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Makanya tidak salah ketika wong-wong desa-desa dari pelosok-pelosok tahlil tetap ila hadrati Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani Al-Husaini. Praktis sanad kita semuanya dari guru-guru kita Nusantara hingga Wali Songo. Mengapa? Enak, Wali Songo itu menyebarkan ilmu itu tidak dengan nasab. Anak putu Wali Songo itu nikah dengan siapapun bebas. Yang penting syaratnya bila ilmi wat lanang wedok padha ae nek ijen nyambung tetep ana nutfah nubuwah ila Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane anak putune Wali Songo ora do ngendelke nasab, kudu lanang. Lawe apa wedok lah iku ya tetep ana nutfah nubuwah ila Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi. Itulah sebabnya para kiai-kiai banyak yang nggak punya catatan nasab. Karena lanang wedok padha ora kuwatir dadi wedok ya ijo ana darahe Kanjeng Nabi, dadi lanang ya ijo ana darahe Kanjeng Nabi. Nggak bisa diejek. Karena nutfah nubuwah ini nggak bisa dibohongi. Selain itu, Wali Songo mengajarkan kepada anak cucunya yang penting itu bila ilmi wa sehingga genealogi keberlangsungan keilmuan Wali Songo itu bisa lewat nutfah nubuwah putra putri dari dzurriyyah Wali Songo, juga bisa lewat para santri yang belajar dari Wali Songo, sehingga keluarga semuanya sama seperti Nabi. Mengakui keluarga tidak hanya yang bernasab dengan Nabi. Salman Al-Farisi tidak dari nasab Nabi, tapi dikeluarkan alun Nabi, alul bait Nabi, Salman Al-Farisi. Makanya jangan terhipnotis oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan kalau kamu baca sholawat di dalam sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, itu berarti kamu menyebut mereka yang punya nasab dengan Nabi. Yang tidak berarti tidak masuk dalam kata ahli. Salah besar kata-kata itu. Semua orang masuk kata alun, asal muslim. Jadi nek Kang Kiai Edi maos wa ala ali Muhammad itu ya moco zuriyah Nabi, ya moco seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam masuk dalam kata alun ketika kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini berarti juga kepada orang yang punya nutfah nubuwah kepada Nabi, baik jalur laki-laki maupun jalur perempuan, dan mereka yang menjadi umat Islam. Bahkan kalau nggak Islam nggak masuk kata alun, karena konsekuensi kata keluarga itu harus ada identitas Islam. Mengapa rata-rata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang ngendel-ngendel ke nasab? Karena ilmu penting, sehingga yang dipegang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah warasatul anbiya itu dzurriyyah atau ulama? Ulama. Warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya, bukan az-dzurriyyah warasatul anbiya. Ulama yang menjadi pewaris para nabi. Mulanya kiai-kiai itu keren, gentle kiai-kiai itu. Kalau punya anak nggak bisa ngaji, ya udah cari mantu yang bisa ngaji. Beda kelompok-kelompok tertentu, bu anak ayu iso ngaji, ya tetap kudu anak yang ganti. Ini kalau saya nggak bisa ngaji, mungkin juga nggak diundang oleh alumni loh saya ini. Ini nyatanya dulurku ya akeh, saya diundang ya saya bisa ngaji. Apakah salah? Enggak. Ini konsekuensi menjaga warasatul menjaga keilmuan yang bersambung ila Nabi Mustafa Muhammad SAW. Maka kiai-kiai itu makanya banyak kiai yang mengambil menantu dari santri yang paling alim dengan harapan bisa mengganti pembelajaran di pesantrennya atau di lembaganya. Maka saya juga ngomong sama anak saya, kamu iso ngaji, ora kanggo juga kamu, nggak peduli kamu anak saya begitu. Saya katakan begitu. Kamu itu nggak peduli, kamu nggak bisa ngaji. Tetap yang dipakai yang bisa ngaji. Karena apa? Tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah tradisi menjaga al-ilmu wat taqwa, menjaga keilmuan dan ketakwaan, bukan menjaga kenasaban. Agama Islam itu bukan agama nasab. Agama Islam itu agama bil ilmi wat.
tanpa membeda-bedakan. Semuanya sama. Sudah menjadi status umat min umat Nabi Muhammad SAW itu sudah luar biasa. Sehingga nggak perlu minder, nggak perlu ada perbedaan kelas. Anak saya dengan kalian sama, saya dengan kalian semua sama. Yang membedakan khairukum atqakum, atau dalam Al-Qur'annya inna akramakum indallahi atqakum. Ada juga lagi walaqad karramna bani Adam. Yakti teman Ustaz mulia anak putu Adam. Malah kadang-kadang malah kesandung. Sing anggap paling mulia nasabe dhuwur dicek malah ora cocok kabeh itu. Itu kan jadi persoalan. Paling sama dicek bener kabeh. Sing ngaku-ngaku nasab Nabi dicek malah ora cocok kabeh niku. Kesandung akhirnya. Becik ke titik Allah ketara. Saya hanya ingin mengakhiri dari taklim saya ini menguatkan tradisi Mbah Tamam, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah berpegang pada mazhab 4. Yang ana wong mengatakan ada mujtahid mutlak selain mazhab 4, ojo dipercaya. Pegangi itu. Tasawuf ya tasawuf, tapi jangan menyimpang dari prinsip tasawuf yang diajarkan oleh guru mulia Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Al-Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Ilmu kalam, ajaran-ajaran tauhid ikut Abu Hasan Al-As'ari. Orang sah mengikuti ajaran-ajaran halu-halu itu yang Isra Mi'raj 70 kali mengatakan mohon maaf ini ilmu ini karena meluruskan keilmuan. Ada orang mengatakan Habib bodoh jahil lebih mulia daripada 70 ulama, nggak usah diikuti itu. Ulama warasatul anbiya. Habib mengandalkan kenasaban, sementara ulama betul-betul menjadi warasatul anbiya. Nggak bisa, itu tetap mulia ulama. Kalau jadi nikah kalau sesama muslim siapapun boleh, asal sama-sama muslim. Banyak ajaran-ajaran yang di luar tradisi kita. Di rumah atau jadi catat. Kita berpegang pada ilmu yang bersumber dari mustahid mutlak kita, mazhab 4. Tasawuf tadi, ilmu kalam, Abu Hasan Al-As'ari, Abu Mansur Al-Madu. Ini ilmu semua yang bersumber dari wali songo. Lah, kalau ada kelompok lain, dalam konteks ini misalnya ada Habib yang ngomongnya kok sesuai dengan mazhab 4, diikuti. Sesuai dengan Imam Ghazali, diikuti. Kalau ilmu kalamnya sesuai dengan Abu Hasan Al-As'ari, diikuti. Istifadah ilmu dengan ulama siapapun. Kalau ada Habib berilmu, ya diikuti. Tapi kalau ilmunya menyimpang dari prinsip ajaran yang diajarkan Mbah Tamam di dalam lingkungan tradisi pesantren Al-Falah atau madrasah Mambaul Falah, kalau ada yang berbeda, nggak usah diikuti. Dan ini tradisi keilmuan yang harus kita jaga ila yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Dan ini tradisi yang terbesar. Kalau ada kelompok-kelompok yang bau-bau Syiah, bau-bau Wahabi, ya ojo gede. Ambil hikmahnya, nek sing apik diterima, nek sing ora apik ya dihapus, di skip ngoten mawon istilah zaman saiki. Ini ilmu yang bersumber dari ulama yang turun temurun dari nabi, sahabat, tabi'in sampai ke Mbah Tamam dan sampai kepada kita semua. Ini akhir yang bisa saya sampaikan, hanya menguatkan ilmu yang sudah dipahami teman-teman dari Mbah Tamam tanpa mengajak kebencian kepada kelompok manapun, tapi ingin meluruskan keilmuan kita tanpa membenci siapapun. Ilmu harus disampaikan dengan cara terus terang tanpa benci. Nah, kalaupun bergesekan dengan kelompok-kelompok tertentu, itu hanya untuk biar kita tahu wilayah kita, bukan berarti untuk membenci mereka yang menjadi kelompok selain kita. Karena kita hidup di tengah negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang penuh keanekaragaman dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita menghormati yang lain, tapi bukan berarti kita mengikuti semua ajaran yang lain. Kita harus punya real sendiri, punya komunitas sendiri, punya kelompok sendiri yang harus kita pertahankan sebagaimana yang diajarkan oleh Mbah Tamam, dari guru-gurunya sampai ke wali songo, dari wali songo sampai kepada tabi'in, dari tabi'in sampai kepada sahabat, dari sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan memandang orang dari ilmu dan takwanya, bukan dari jubah, tebalnya jubah, bukan dari tebalnya gamis dan lain sebagainya. Karena prinsip al-ulama warasatul anbiya.